Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pavard akan kembali ke skuad Inter pada pertandingan tandang melawan Lazio. Namun, saat ini dia masih dalam tahap pemulihan dan akan kembali menjadi starter pada pertandingan melawan Lecce. Sementara itu, Dumfries tidak seperti rekan senegaranya, kembalinya De Vrij tampaknya semakin dekat, dia saat ini sedang menunggu untuk mendapatkan kembali kondisi fisik terbaiknya. FC Internews mengabarkan bahwa Inter adalah korban favorit gelandang Lazio, Felipe Anderson. Saat ini, tercatat dia telah mencetak 6 gol ke gawang Nerazzurri, dan 4 diantaranya dicetak di 5 pertemuan terakhirnya dengan Inter. Musim ini, pemain asal Brasil ini baru mencetak 1 gol. Namun, dia telah memberikan 5 asisnya untuk Lazio musim ini. Dilansir FC Internews, dengan tambahan 1 gol lagi, Kapten Inter, Lautaro Martinez akan menyamai rekor gol tandangnya dalam satu musim Serie A, yaitu 9 golnya di musim 2021-2022 dan musim 2022-2023, sebuah gol yang bisa dicapai Lautaro pada pertandingan melawan Lazio. Saat ini, Lautaro tercatat telah mencetak 5 gol dalam 6 pertemuan terakhirnya dengan Lazio. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa di atas kertas Thiago Jallo bersedia menunggu Inter, namun pada saat yang sama, dia merasa siap bermain di klub besar, dan dalam jangka panjang dia bisa menyerah pada iming-iming klub lainnya. Barcelona dan Juventus saat ini dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Thiago Jallo, dan dengan Inter tanpa sumber daya di jendela transfer Januari, Inter kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk merekrut Thiago Jallo. Corriere della Sera melaporkan bahwa Simone Inzaghi memiliki serangan dan pertahanan terbaik di Serie A, tetapi di lini serang, Arnautovic dan Alexis Sanchez tidak meyakinkan, dan oleh karena itu, Inter saat ini sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Mehdi Taremi di bulan Januari, ini sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan kudeta di musim panas nanti. Corriere.com melaporkan bahwa Nerazzurri menjadi tim yang paling tertarik pada penyerang tengah muda, David Garabag-Stuckler. Striker kelahiran 2004 yang bermain untuk Cremonese ini telah mencetak 16 gol hanya dalam 11 pertandingan di kejuaraan Primavera musim ini. Saat ini dia telah menarik perhatian banyak klub, diantaranya Juventus dan Atalanta. Salernitana.com melaporkan bahwa dalam 2 minggu ke depan, Nerazzurri akan memutuskan solusi apa yang akan dilakukan untuk menutup absennya Juan Cuadrado yang harus menjalani operasi tendonnya. Kabarnya Nerazzurri kembali mengarahkan radar mereka ke Pasquale Mazzocchi yang memiliki kontrak dengan Salernitana hingga tahun 2026. Namanya kembali populer karena fleksibilitasnya yang memungkinkan dia bermain di kedua sisi kanan. Namun, sebelum mengambil keputusan, mereka harus memahami seberapa besar mereka dapat berinvestasi pada bulan Januari nanti. Sky Sport melaporkan bahwa Juan Cuadrado akan menjalani operasi tendon Achilles kirinya di Turku, Finlandia. Operasi tersebut akan dilakukan oleh Profesor Lasse, awal minggu depan, dan dia bisa dipastikan akan absen setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Corrado Orrico kepada TV Play mengatakan, Inter adalah favorit pada pertandingan melawan Lazio. Nerazzurri wajib meraih Scudetto dan mereka adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Simone Inzaghi belum melakukan hal-hal yang luar biasa, namun, dia mengelola tim dengan nilai absolut, di mana dia memiliki 2 pemain bernilai di setiap lini. Dilansir FC Internews, rata-rata gol Inter per pertandingan adalah 2,47 di Serie A. Angka tersebut merupakan yang terbaik keempat di 5 liga top Eropa musim 2023-2024 setelah Bayern Munich, Bayer Leverkusen, dan PSG. Inter juga memiliki rata-rata kebobolan per pertandingan sebesar 0,47 dan ini merupakan yang terbaik kedua di 5 liga top Eropa musim ini setelah Nice. Dengan demikian, Nerazzurri menjadi satu-satunya tim yang berada di posisi 5 besar di kedua peringkat tersebut.
Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi ada tabu yang harus dihilangkan. Juve telah dihentikan oleh Genoa, dan Inter berkesempatan memimpin klasemen dengan selisih 4 poin dengan memenangkan pertandingan tandang melawan Lazio. Namun, Simone Inzaghi harus melawan masa lalunya yang sejauh ini selalu kalah di kandang Lazio. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter harus mengambil tindakan pada bulan Januari untuk menutupi lubang yang ditinggalkan oleh Cuadrado. Jika Steven Sang tidak memberikan lampu hijau untuk melakukan investasi tambahan, klub harus menjual pemain untuk mendapatkan uang tunai tersebut. Stefano Sensi adalah satu-satunya pemain yang bisa pergi, namun dia hanya akan menjamin pendapatan yang terbatas, mengingat kontraknya yang akan habis pada akhir Juni nanti. Oleh karena itu, Nerazzurri mempunyai ide untuk menjual pemain muda mereka yaitu Oristanio dan Carboni dengan hak penebusan kembali. Dalam wawancara dengan Lega Serie A, Marcus Thuram mengatakan, keluar dari terowongan di San Siro selalu istimewa, mencetak gol dan mendengar supporter adalah hal yang luar biasa. Selebrasi pertama yang saya lakukan saat melawan Fiorentina terasa tidak berarti apa-apa karena kebisingan San Siro. Paduan suara yang mereka lakukan untuk saya sungguh indah. Yang saya lakukan di lapangan adalah membantu tim. Menjadi pemain nomor 9 adalah merespon apa yang harus Anda lakukan jika Anda di kiri, di kanan dan di tengah. Anda harus membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Jangan menembak ketika ada rekan satu tim yang bebas. Anda harus menafsirkan permainan dengan cara yang benar. Yang paling saya suka dari Lautaro adalah kepekaannya terhadap gol. Lautaro dan saya saling melengkapi dengan baik karena menurut saya, Lautaro adalah pemain yang sangat cerdas dan saya juga berusaha menjadi cerdas. Kami adalah dua pemain yang menghormati permainan, dan lebih mudah bermain dengan orang seperti Lautaro. Calhanoglu dan Arnautovic seperti saudara, mereka banyak membantu saya, mereka bercanda dengan saya, mereka membantu saya sebelum pertandingan untuk memainkan permainan yang bagus. Corriere della Sera melaporkan bahwa Lautaro Martinez dan Victor Osimhen adalah simbol Inter dan Napoli, dan akan tetap menjadi simbol dalam jangka waktu yang lama. Kedua striker itu berada di ambang perpanjangan kontrak dan siap menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Italia. Jika Osimhen hipotesis yang diajukan adalah 10 juta euro per musim hingga 2026, maka Kapten Inter, Lautaro ada dalam pembicaraan perpanjangan kontrak hingga tahun 2028 dengan gaji 8 juta euro plus bonus. Dilansir FC Internews, Yann Sommer adalah penjaga gawang pertama yang mengoleksi setidaknya 10 clean sheet dalam 15 pertandingan pertamanya di Serie A di era 3 poin per kemenangan yaitu sejak musim 1994-1995. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Juan Cuadrado akan menjalani operasi pada tendon Achillesnya, dan dia akan absen setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Selama ini, klub menunda operasinya untuk sebisa mungkin mendekati jendela transfer Januari agar tidak membuat lubang di skuad Simone Inzaghi. 3 nama untuk mengevaluasi absennya Cuadrado adalah Nathan Nandes, Buchanan, dan Jallo. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Steven Sang menginginkan bintang kedua dengan segala cara, namun sejak musim panas 2020, Suning menutup peluang tersebut dan memaksa manajemen Nerazzurri melewati ribuan kesulitan untuk menyiapkan tim yang kompetitif. Inter tentu saja memiliki staf terbaik, namun tidak berarti sempurna, cukup melihat lini serangnya atau masalah di sisi kanan dengan Cuadrado. Yang lebih parahnya lagi, tidak ada sumber daya untuk bulan Januari, mereka akan mencari pinjaman gratis. Dilansir FC Internews, pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio mengatakan, Inter akan berupaya memperbaiki sayap kanan mereka untuk paruh kedua musim ini. Denzel Dumfries adalah satu-satunya yang memberikan jaminan di sayap kanan. Sementara Cuadrado tidak bisa memberikan jaminan, dia terus-menerus bermain dengan rasa sakit, dia akan menjalani operasi pada tendon Achillesnya. Rasanya mustahil bisa mencapai akhir musim hanya dengan satu pemain saja di sayap kanan.
Oleh karena itu, Inter akan melakukan intervensi untuk mengembangkan sayap kanan mereka di bursa transfer Januari. Sementara itu, kepada Sky Sport, Di Marzio mengatakan, Lautaro tidak memaksakan diri untuk pergi. Dia ingin bertahan di Inter dan akan memperpanjang kontraknya lengkap dengan penyesuaian finansial hingga tahun 2028. Ini adalah berita yang harus diterima oleh seluruh sepak bola Italia dengan rasa bangga. Dilansir FC Internews, Sebastian Frey mengatakan, saya yakin salah satu rahasia Inter adalah manajemen Marotta. Pertandingan melawan Lazio tidak boleh diremehkan oleh Inter mengingat mereka dan Juve hanya selisih 2 poin, mereka tidak boleh salah langkah. Simone Inzaghi berusaha mengelola Lautaro sebaik mungkin, dia mencoba memasukkan Alexis Sanchez, tetapi dia belum siap untuk bermain penuh, Cuadrado juga berada dalam kondisi yang sama. Sejauh ini, Nerazzurri sangat bergantung pada Lautaro. Mantan pelatih Juventus, Luigi Del Neri kepada La Stampa mengatakan, Inter memiliki karakteristik berbeda dengan struktur yang terkonsolidasi, memainkan sepak bola yang agresif dan proaktif, dan telah memperoleh keyakinan dan identitas. Saya pikir, Simone Inzaghi telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menggabungkan hasil-hasil dengan intensitas permainan yang luar biasa, yang kadang-kadang spektakuler. Dilansir FC Internews, Simone Braglia mengatakan, Inter memainkan pertandingan dengan merotasi skuad karena mereka mampu. Bagi saya, Inter bisa terus menyampaikan pendapatnya di Liga Champions, mereka bisa bermain dengan semua pemainnya. Kesadaran yang diraih pada final tahun lalu bisa dilihat, tim lainlah yang harus takut pada Inter. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa tak seorang pun di Inter ingin menyerah, namun targetnya adalah Scudetto. Di balik setiap pilihan pelatih terdapat logika yang tepat, antara keadaan darurat di lini pertahanan dan kalender yang sibuk, serta menghindari cedera baru, Simone Inzaghi tidak dapat menghindari untuk merotasi pemainnya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Simone Inzaghi tidak akan bisa terus-menerus mengandalkan Lautaro dan Thuram hingga bulan Mei. Arnautovic dan Sanchez sejauh ini mengecewakan, hanya 3 gol dan 1 assist dari kedua pemain tersebut. Sejauh ini, Inter mampu menyembunyikan masalahnya dengan kelebihan dari Lautaro dan Thuram, namun mereka harus menghindari apa yang telah terjadi di musim-musim sebelumnya, bursa transfer tidak akan datang untuk menyelamatkan, mengingat kurangnya sumber daya. FC Internews mengabarkan bahwa pertandingan Fenerbahce versus Spartak Trnava adalah pertandingan resmi ke-21 mantan striker Inter Edin Dzeko bersama Fenerbahce. Dengan 2 golnya pada pertandingan tersebut, Dzeko telah mencetak 16 gol musim ini dan menulis sejarah di klub Turki itu. Dzeko, pada usia 37 tahun 271 hari, menjadi pemain tertua yang mencetak 2 gol dalam pertandingan untuk tim Turki di Piala Eropa. Pelatih Ferencvaros, Dejan Stankovic kepada Sky Sport mengatakan, kejuaraan Italia adalah yang tersulit bagi seorang pelatih, dan juga indah karena alasan ini. Saya tidak bisa menggambarkan betapa menantangnya hal itu, saya melihatnya di setiap pertandingan yang saya tonton. Namun, hal yang tidak saya suka adalah dianggap sebagai fenomena suatu hari dan minggu berikutnya Anda dianggap tidak berharga. Mari kita berikan lebih banyak ruang kepada para pelatih, bahkan untuk melakukan kesalahan. Luciano Spalletti kepada TG Poste mengatakan, saya tidak bisa memihak siapapun untuk Scudetto, namun Inter hingga saat ini telah mengindikasikan bahwa mereka memiliki banyak potensi yang dibutuhkan dalam sebuah tim. Saya menyambut berita bahwa saya masuk nominasi FIFA pelatih terbaik dengan sangat antusias, saya berada di podium dengan kualitas yang sangat tinggi. Saya berharap lawan saya bisa menang, karena mereka punya kaliber hebat. Aldo Spinelli kepada Tuttosport mengatakan, dari apa yang ditunjukkan Juve sejauh ini, mereka adalah kekuatan yang tiada bandingannya, saya yakin Juve akan mampu berjuang musim depan. Musim ini, Inter melaju dengan kecepatan ribuan mil per jam, dan bagi saya tampaknya mereka tak terkalahkan seperti Napoli musim lalu.
Saya yakin, 90% Scudetto akan jatuh ke tangan Nerazzurri. Tuttosport kembali mengabarkan masalah pembiayaan kembali utang Suning kepada Oaktree yang akan jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2024. Kabarnya Oaktree meminta bunga 25% untuk refinancing. Itu adalah angka yang sulit untuk dipertahankan, dan jika dikaitkan dengan situasi ekonomi, ini sungguh tidak menguntungkan. Kini, melalui Goldman Sachs, Suning dikabarkan mulai berbicara dengan Sixth Street dan Ares Management untuk mengatasi masalah tersebut. Walter Sabatini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Milan bereaksi hebat di babak kedua melawan Newcastle. Hasil ini akan menjadi sumber psikologi penting bagi Milan. Namun, saya yakin pertarungannya adalah antara Juventus dan Inter. Saya pikir kita tidak bisa menolak cinta sebesar yang Mourinho terima dari para penggemar. Kecintaan Roma pada Mourinho tak terhapuskan, sangat kuat, dia akan mempertimbangkannya. Surat kabar Libero melaporkan bahwa Salernitana berniat meminta Stefano Sensi yang tidak masuk dalam rencana taktis Inter dan mendekati akhir dari kontraknya. Mereka berencana menukarkan Boulaye Dia dengan Sensi untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh pelatihnya, Filippo Inzaghi. Mengingat Alexis Sanchez dan Arnautovic tidak memberikan jaminan, Boulaye Dia bisa dianggap sebagai opsi yang tepat untuk menyelesaikan masalah lini serang Nerazzurri.